Mbak Ilham ya, Mbak Putri. Oke, Ustazah, saya ibu dua orang anak, sudah pisah 4 tahun sama suami, tapi sekarang belum ada surat cerai. Ya nggak apa-apa, kalau Mbak nggak mau nikah, nggak urus surat cerai, nggak apa-apa. Kecuali kalau Mbak mau nikah, baru Mbak urus surat cerainya ya. Tapi itu udah cerai ya Mbak. Nanti mau rujuk dengan suami Mbak yang pertama itu, Mbak harus nikah ulang. Kenapa harus nikah ulang? Karena udah. Nah, boleh rujuk begitu saja kalau perceraian Mbak itu usianya 3 bulan. Tapi karena ini udah 4 tahun, maka kalau Mbak mau rujuk dengan suami Mbak yang pertama, maka harus nikah ulang. Sementara kalau seandainya Mbak mau nikah dengan orang lain, harus urus surat cerainya. Beda kalau nikahnya nikah siri. Oke ya. Oke, Mbak Maya, Mbak Milia, Mbak Nurlela. Oke, bagaimana cara menghadapi suami yang cuek? Kalau suaminya cuek, ya teman-teman harus instruksi. Ada karakter kepribadian yang melankolis plekmatis, orangnya cuek, cenderung tidak perhatian. Ya kitalah yang berusaha dengan segala cara untuk mengambil perhatiannya. Ya, ada orang-orang yang nggak bisa dengan disindir-sindir, guys. Ada orang yang diingatkan sekali dua kali nggak bisa, bukan karena dia jahat, tetapi karena memang dia tidak peka ya. Nah, siap kita doakan Mbak DSY karena habis mau operasi ya teman-teman. Oke, siap Mbak Sop ya, Mbak Sop. Oke, jadi ya Ustazah, orang tua saya pengen jual tanah tapi saya mempertahankan supaya jangan dijual. Sekarang dia itu tanah siapa? Maka tanah itu dikembalikan kepada haknya masing-masing. Jika tanah itu adalah tanah orang tuanya Mbak, maka kita tidak usah melarang. Sekedar memberikan masukan boleh, tapi kalau ngelarang jangan ya. Oke, Ustazah, bagaimana menghadapi orang yang suka memfitnah? Guys, kalau ada teman kita yang suka memfitnah, maka langkah kita adalah kita tidak boleh terlalu dekat dengan dia. Oke, kita tidak boleh terlalu dekat dengan dia. Nah, dan kurangi urusan dengan dia. Dan apapun yang dia sampaikan tentang orang lain, maka tugas teman-teman adalah satu ya. Tugas teman-teman adalah tidak terlalu menelan apa yang dia sampaikan. Jadi teman-teman tidak boleh percaya 100% dengan apa yang dia katakan. Dan kurangi urusan ya. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang ahlul fitnah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bentar ya, apa yang dilakukan jika suami suruh kita pinjol atau riba? Itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau suaminya nyuruh riba itu nggak boleh. Atau sekedar suaminya nyuruh menandatangani sesuatu. Ma, aku mau ngambil mobil. Kan tanda tangan suami istri itu. Nah, teman-teman yang udah belajar, syarat aku jangan lakukan itu ya, karena kita udah belajar. Ya, misalnya nih dia suruh kita, tanda tangan nggak boleh. Oke, teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Kalau kita tahu suami kita ternyata udah punya istri, waduh, maka selesaikan itu. Ya teman-teman ya, selesaikan. Apakah Mbak ikhlas? Nanti kemudian Mbak akan tetap bertahan dengan poligami atau Mbak memilih untuk tidak ikhlas ya. Oke. Siap Mbak Hema, Assalamualaikum ya Mbak Yu. Ya Ustazah, suami nyuruh istri nikah sama orang lain apa jatuh talak? Jatuh, namanya talak kinayah ya. Zah, gimana cara ikhlas menerima ayah yang tidak bertanggung jawab? Anak udah besar datang ke anaknya. Oke, sebentar ya Zah, gimana cara ikhlas menerima ayah yang tidak bertanggung jawab? Ayah udah besar datang ke anaknya. Maksudnya gimana teman-teman? Aku bingung menghindari gibah kalau bersama orang. Gimana Ustazah ngerem diri sendiri? Kita nggak pengen gibah. Tahu-tahu ada orang yang ngajak kita untuk gibah. Cara yang pertama adalah diam. Dan kita nggak boleh ngangguk. Oh, itu nggak boleh. Atau kita sekedar ngomong, ih kok gitu ya. Itu juga nggak boleh. Nah, itu juga nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi yang boleh itu adalah pertama teman-teman sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Teman-teman sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Halo Mbak Elika, Mbak Eli. Jadi kalau dia ribah, teman-teman sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Kemudian yang kedua adalah coba teman-teman pergi aja.
Ya, kalau cuman dengerin doang nggak boleh. Karena kalau cuman dengerin doang itu teman-teman berarti diem. Asukutul haram haram. Yang mendatangkan keharaman adalah yang mendiamkan keharaman adalah haram. Ada orang gibah, teman-teman diam, itu nggak boleh. Diam itu berarti mendiamkan sebuah kesalahan. Sementara ada perintah idza al munkal fayyughayyir. Ketika melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Oke? Nah, jadi sebutkan kebaikan orang yang dia gibahi, pergi atau ingatkan dia, mau yang mana? Oke? Ustazah, gimana cara ikhlas menerima ayah yang tidak bertanggung jawab? Udah besar datang ke anaknya. Kalau anaknya udah besar ya udah anak yang datang ke ayahnya, itu aja. Ya, teman-teman ya. Jadi Ustazah tetangga saya nggak nyapa saya, ya kita yang nyapa. Ustazah tetangga saya nggak mau chat saya, kita yang chat. Ustazah anak saya nggak, mama saya nggak mau chat saya, kita yang chat. Ya, anaknya udah besar, bapaknya nggak mau ngunjungin, anaknya yang disuruh ngunjungin. Segampang itu, guys. Intinya adalah kita itu menjadi hamba Allah yang lebih banyak mengalah karena kita yang lebih tahu. Iya dong, nggak semua orang ngaji agama loh, nggak semua orang paham agama loh, nggak semua orang ikut pengajian. Nah makanya kita yang paham supaya apa? Supaya kita itu lebih baik gitu ya. Kenapa aku selalu menekan teman-teman semua? Ustazah saya nggak disapa ya, antum yang nyapa. Ustazah saya nggak ditegur ya, kita yang negur. Kenapa? Karena saya menganggap teman-teman satu level lebih berilmu ya. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Iya. Terus yang ribah yang boleh contohnya gimana? Oke. Ribah nggak ada yang boleh. Nah, makanya bedakan ribah dengan islah. Coba teman-teman catat islah ya, islah coba. Apa beda ribah dengan islah? Islah. Nah, kalau ribah itu menceritakan orang tanpa tujuan. Ya, dia cerita aja. Tengok tuh tetangga tuh makin lama kok makin sombong aja. Iya juga ya, nggak jelas dia, sombong kali dia, mentang-mentang ganti suami misalnya. Itu ribah. Jadi menceritakan orang nggak ada tujuan. Itu beda dengan islah. Kalau islah itu menceritakan orang dengan tujuan perbaikan. Contoh, seorang ibu boleh menceritakan anaknya di hadapan gurunya untuk cari solusi. Seorang bapak boleh membuka aib istrinya di hadapan orang tuanya untuk cari solusi. Seorang istri boleh buka aib anaknya di hadapan suaminya untuk mencari solusi. Kalau tujuannya untuk mencari solusi, boleh. Ya, islah dalam bahasa Indonesia solusi, perbaikan. Ya, nah ini islah. Maka boleh hukumnya seorang teman membuka aib temannya. Kalau bisa jangan disebutkan namanya kepada ustadz ustazahnya untuk mencari solusi. Boleh juga menyebutkan aib teman kepada teman yang lain untuk mencari solusi. Tapi ingat, kalau kita ingin mencari solusi, maka ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya kepada orang yang lebih paham, yang lebih bijaksana, yang lebih pintar, yang lebih ada ilmunya, yang lebih dewasa dibanding kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, karena kalau kita sekedar menceritakan sesuatu itu kepada orang yang sama-sama kita, nanti jadinya gosip, jamin aku. Ya, jadi jangan. Oh, aku kok dibilangnya sombong. Iya, bapaknya juga kayak gitu. Nah, sejenis lah berdua itu ya. Ustazah, apakah batal wudunya kalau kita merasa ada was-was dalam perut seperti mau buang angin? Tidak batal kalau sekedar mau buang angin tidak batal, tapi buang angin beneran yang batal. Zah, apakah bagaimana tentang sholat kita jika haid sampai lebih dari 15 hari? Kalau haidnya lebih dari 15 hari, maka teman-teman berarti itu istihadah. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Nah, nanti hari ke-15 itu teman-teman boleh sholat,
boleh mandi dulu. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Mandi wajib haid, lalu setelah itu teman-teman boleh sholat, boleh puasa, ya, boleh tawaf, boleh haji, nggak ada masalah. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu adalah tidak boleh jauh jarak antara 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 wudhu dengan sholat. Jadi tidak boleh terlalu jauh jaraknya ya teman-teman. Kalau terlalu jauh nanti nggak boleh. Nah ketika nanti lagi sholat keluar dia itu nggak ada masalah. Air bekas terkena air wudhu nggak apa-apa ya. Ya lebih dari 15 hari itu istihadah. Oke, sebentar ya teman-teman. Ustazah, air di bak terkena air bekas wudhu, boleh nggak dipakai mandi? Nggak apa-apa ya. Kalau orang tua didiemin anak terus gimana? Waduh, ini anaknya harus tahu nih kita ya. Nggak boleh mendiamkan orang tua. Nah, cuman nggak boleh mendiamkan orang tua ya teman-teman ya. Kalau mendiamkan orang tua itu dosanya besar ya. Nah apa dulu kasusnya? Kalau pada kasus tertentu boleh aja orang tua yang membantu dan merangsang anak untuk menyelesaikannya ya. Ustazah, bentar ya. Kalau ingin selesai, bentar ya. Coba pertanyaannya ya anak durhaka ya. Ustazah kalau tidak menurutinya ingin sekali tidak mau tanggung jawab lagi. Saya harus bagaimana? Apa pertanyaannya ini? Ustazah. Oke, bolehkah kau belia subuh di rumah? Sebentar aku penasaran. Ustazah kalau tidak menurutinya ingin selesai tidak mau tanggung jawab lagi. Saya harus bagaimana? Hei, pertanyaannya kayaknya menarik tapi nggak jelas subjek, predikat, objeknya. Teman-teman kasihanilah aku guys. Nanyanya yang lurus guys. Ustazah, gimana hukumnya pemimpin pembohong? Apakah rakyatnya masih bisa percaya? Guys. Pemimpin zolim lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Hah? Pemimpin zolim lebih baik dibanding tak ada pemimpin sama sekali. Ya, jadi teman-teman mesti taat. Selagi ketaatan kepada pemimpin itu tidak menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Kalau tidak ada pemimpin, tidak akan bisa kita ngapa-ngapain. Hidup ini hancur baur. Coba bayangkan kalau kita nggak ada pemimpin. Ya, itu kaidah teman-teman. Mau cari pemimpin yang sangat baik dan sempurna, tentu tidak ada. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Kita boleh bertukus lumus bahwa untuk memilih pemimpin, tapi setelah terpilih maka kita harus taat. Selagi ketaatan kita kepadanya tidak menghantarkan kemaksiatan kepada Allah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Nah, jadi saya lebih mengarahkan begitu karena begitu dia. Ya. Oh kita milih pemimpin nih, ya kan nomor 1, 2 misalnya. Nah, ternyata yang menang misalnya nomor 1, 2, 9, 10 misalnya. Ternyata yang menang yang nomor 10, yang nomor 9 tadi harus taat. Ya, teman-teman, harus taat kita karena dia pemimpin kita. Selagi ketaatan kita ini tidak menghantarkan diri kita kepada kemaksiatan. Ya kan? Oh, kan dia bohong ya. Bohong kan urusan dia dengan Allah. Kita boleh melakukannya, kita boleh mengingatkannya, silakan aja ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kita gontok-gontokan kayak gitu, nggak boleh ya. Nggak ada yang benar Ustazah pemimpin sekarang, enggak juga kan, nggak seperti Firaun dan Korun kan. Pemimpin kita kan enggak lah seperti Firaun, enggak lah seperti Korun ya. Aku tetap menganjurkan teman-teman atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, pemimpin dan Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ya, siapa yang terpilih kita taati. Udah. Selagi kita tidak berdosa karenanya. Istri bekerja sedang suami di rumah, tapi si suami menjaga anaknya masih kecil di rumah. Kalau itu kesepakatan nggak jadi masalah, oke? Oke, Ustazah, kalau air wudhu dipakai buat mandi boleh nggak Zah? Air wudhu dipakai buat mandi nggak apa-apa. Ustazah, sholat tahiyatul masjid lalu sholat qobliyah apakah sebaiknya pindah tempat? Betul sekali. Jadi usahakan setiap sholat itu pindah tempat, tapi jangan pindahnya
jauh-jauh ya, dari sini sholat qobliyahnya, tahiyatulnya pindah, kemudian teman-teman sholatnya lagi pindah, itu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dianjurkan kita itu memperbanyak titik sujud. Dianjurkan eh apa namanya, memperbanyak titik sujud ya teman-teman ya. Dianjurkan memperbanyak titik sujud ya. Tapi pindahnya deket-deket aja ya kan. Nah, jangan pindahnya sholat zuhurnya di rawatibnya di dapur, nanti zuhurnya di teras. Oke. Kalau tempatnya sempit, pindahnya sejengkal aja mbak, sejengkal aja. Shit, 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 cut, 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 gitu ya. Nggak usah pula pindahnya berjalan kaki lah 1 kilo. Oke, kalau di rumah pindah-pindah, iya sama di rumah juga dianjurkan sholat duhanya di sini 2 rakaat ya. Nanti sholat taubatnya di sini, sholat hajatnya di sini. Nah, oke. Apakah kita berdosa jika tidak mengingatkan hutang kepada orang yang berhutang sama kita? Kalau kita nggak ikhlas harus diingatkan, ya. Kalau kita nggak ikhlas harus diingatkan. Kalau kita nggak mengingatkan, kita dituntut untuk mengikhlaskan. Zah, kalau sholat malam hajat dulu atau tahajud dulu ya, dua-duanya boleh, yang mana duluan gak ada masalah karena dia sama-sama sunnah. Ya digeser aja sejadahnya 1 jengkal lah mbak, supaya titik sujudnya berubah ya kan. Zah, apakah pesan orang yang telah meninggal harus dilaksanakan? Tidak, kecuali dalam bentuk wasiat tertulis dan ada saksinya. Jadi pesan dari orang meninggal tidak wajib kerjakan kecuali ada wasiat. Wasiat itu diusahakan tertulis dan ada saksinya. Kalau nanti dia pesan kayak gini, pokoknya nanti kalau mak meninggal ya, makamkan mak di sini ya, tahu-tahu kita nggak lakukan, itu nggak apa-apa, itu cuma pesan dan harapan. Zah, bangun terlambat apa boleh qobliyah subuh? Selagi masih ada waktunya, itu boleh ya teman-teman ya, boleh qobliyah subuh selagi masih ada waktunya. Nah teman-teman, untuk sholat qobliyah itu baik zuhur, baik subuh, baik asar, baik maghrib, baik isya ya. Nah itu adalah yang penting masih ada waktu sholatnya. Selagi masih ada waktu sholatnya, maka teman-teman masih bisa melakukan qobliyahnya. Mohon pencerahan tentang zakat tabungan. Apa boleh punya tabungan? Silahkan punya tabungan. Yang penting keluarkan zakatnya. Ya, zakat tabungan itu setara dengan 85 gram emas. Kalau tabungan teman-teman semua udah setara dengan angka 85 gram emas, maka teman-teman keluarkan 2,5%-nya. Misalnya nih, 100 juta itu kan lebih di atas 85 gram emas, maka teman-teman keluarkanlah 2.500.000 misalnya. Ketika sakit menginggil, wudhunya tayamum. Setelah sholat, apakah sah sholatnya? Sah. Kalau sakit menggigil, ya teman-teman tayamum sah, nggak perlu dikodo lagi ya. Oke, Ustazah, wanita istihadah boleh sholat di masjid? Nggak ada masalah. Yang penting nggak boleh jauh jarak antara azan, iqamah dan sholatnya ya. Oke, Ustazah mau tanya. Ustazah, apakah sholat tahajud mau ke witir itu sehabis, bentar ya. Ustazah, aku lihat ke bawah ya guys, di situ kecepatan soalnya. Ustazah, apakah sholat tahajud mau ke witir itu sehabis tahajud witir dulu atau langsung witir? Teman-teman, witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh ya. Ya, dari habis isya sampai azan subuh. Nah, witir habis isya boleh, nggak ada masalah. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, oke? Nah, atau habis tahajud witir nggak ada masalah, oke? Oke, gitu caranya. Tapi kalau teman-teman nggak habis witir, habis isya, teman-teman tidak witir, teman-teman nanti tahajud, setelah itu baru boleh witir. Ustazah, iya saya saudara meninggal, tapi meninggalnya karena dibunuh. Apakah meninggal karena dibunuh itu sudah takdir? Meninggalnya dari Allah, asbab meninggalnya karena kita. Teman-teman, kalau udah terjadi kayak gini, teman-teman gak usah pikirin lagi takdir atau tidak, mau dia takdir atau tidak, jangan. Tidak perlu juga.
Maka yang perlu teman-teman lakukan, melakukan ibadah yang baik buat dia. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Setiap berbuat baik, doakan pahalanya untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya infak, dengan infak ini ringanlah sisa kuburnya. Ya Allah, saya ibadah, dengan ibadah ini apa kayak gitu ya, dengan ibadah ini lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya berkurban atas nama dia, saya badal haji atas nama dia, saya badal umroh atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah untuk dia. Jadi kalau dia udah sesuatu yang udah terlanjur, maka teman-teman fokus dengan solusi apa yang kita lakukan untuk mereka ke depannya. Itu jauh lebih produktif cara berpikirnya ketimbang kita memikirkan itu takdir atau bukan. Oke. Nah, gitu ya. Ustazah, apakah infak sebelum subuh? Oke, gimana menghadapi saudara yang tidak tegur sapa? Dengan ini baik-baikan ini, dengan ini baik-baikan ini, sehingga mereka nanti saling bertegur. Tapi kalaupun tidak, itu bukan tanggung jawab kita sih. Yang penting bukan kita pelakunya, oke? Ustazah, aku kalau janda nikah tanpa info keluarga, bapak udah nggak ada, terus nikah dengan wali orang yang biasa nikahin di kampung, masih ada abang nggak? Kalau masih ada abang, harus tahu abangnya harus ada wali ya, teman-teman. Kalau nggak ada sama sekali, boleh walinya wali hakim ya. Padahal belum bercerai. Apa pertanyaannya Mbak Novi? Ustazah mau tanya, apakah sholat qobliyah dilakukan setiap rawatib 5 waktu? Betul sekali. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Khusus sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu sunnah saja. Ya, dia tidak sunnah saja. Dia tidak sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tapi 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya ini sunnah saja. Dia tidak wajib. Ya, Ustazah, hukumnya apa? Makan uang solawatan. Ya, apa itu? Kalau seorang orang bapak dan mertua tidak mengizinkan kita menjenguk anak, itu boleh dituntut loh. Ayah silahkan pergi. Kalau enggak, kalau mbak ada kekuatan tutup. Itu pidana loh mbak. Ustazah, eh, bolehkah kita membaca Al-Quran lewat HP? Soalnya merantau tidak membawa Al-Quran. Sebenarnya boleh, tapi aku nggak nyaranin. Karena baca Quran di handphone itu dia tidak akan sama dengan baca Quran di Quran yang mushaf yang 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Karena kenapa? Karena rosamnya itu beda. Tahu rosam ya? Rosam itu adalah nanti hurufnya akan berbeda. Takutnya teman-teman jadi nggak terbiasa baca Quran yang ada di Quran yang sebenarnya. Jadi beli aja lah satu Quran, kan murah aja. Palingan cuma 99.000, teman-teman bisa manfaatkan Quran itu dibawa kemana-mana. Sekarang Quran per juz pun udah ada. Ustazah, puasa Senin Kamis dengan puasa Daud lebih baik yang mana? Tentulah puasa Daud, ya kan? Tentulah puasa Daud ya, teman-teman ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu top one ya. Jadi kalau teman-teman udah puasa Daud, gak usah mikir lagi puasa Senin Kamis dan Yaumul Bid. Lebih mantap puasa Daud ya. Oke. Ustazah, saya mau umroh sholat apa aja? Kemarin Agustus nanti keluargaku umroh teman-teman ya. Dan aku belum bisa pergi karena heboh dengan tugasku. Dan kemarin aku manasikan mereka ya di rumah ini ya, di ruanganku ini. Salah satu yang aku sampaikan adalah ada sholat yang bisa kita lakukan 24 jam. Ya, pertama adalah sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, tahiyatul masjid. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu boleh kapanpun ya. Kecuali di 3 waktu haram sholat. Kapan waktu haram sholat? Kapan waktu haram sholat?
yaitu eh, saat habis maghrib, habis asar, habis subuh dan jam 12 tepat. Siap ya. Saat matahari di atas kepala. Iya, aku lagi flu, teman-teman. Ustazah, gimana menghadapi istri yang hasad? Ingatkan saja. Ya, tinggal diingatkan saja. Dan kalau teman-teman ketemu orang yang hasad, orang yang iri sama kita, teman-teman jangan sampaikan kelebihan kita ya. Nah, tutup saja kelebihan kita. Kasihan dia, nanti dia pingsan ngelihat prestasi kita. Ya, kasihan ya, kita kan sama-sama saling menghargai. Oke? Sengaja aku makan sahur, puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Gitu. Ada yang sidak guys. Apa kabar semuanya? Ya lihat ke sana lah bom-bom. Lihat ke sana lah bom-bom. Tuh. Biasanya tampil di akhir nih. Sekarang kok di awal kamu naik meja. Nggak boleh ke situ, ada Quran bom-bom. Ada Quran nggak boleh. Oke, si gemoy. Patroli dia. Iya kan? Nah, yuk kita jawab pertanyaan bom-bom. Nggak boleh ke situ, bolehnya ke kiri. Ke kanan nggak boleh, ada Quran. Nggak boleh, ada Quran. Puasa Daud dibarengi dengan puasa Ramadan nggak bisa. Ya, aduh berat guys. Kayak mana nih? Berat. Ya udah bom-bom ke kiri, jangan ke kanan. Oke. Iya, kucing. Oke, pengen punya anak seperti Ustazah. Semoga anaknya teman-teman lebih baik dibanding aku lah ya, lebih mantep lah dibanding aku, lebih oke, lebih pinter ya. Ya, insya Allah ya. Kucingnya lucu, itu kucing TikTok. Oke, kucing netizen itu ya, siap. Ustazah, kalau salam kiri kanan bacaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja. Tapi yang paling wajib itu salam ke kanan aja. Salam ke kiri nggak wajib. Berapa punya kucing? Satu saja. Satu aja udah. Sudah nggak bisa makan sendiri. Harus ditemenin. Itu ya. Ustazah, kalau aku sholat hajat, tapi aku selalu minta anak perempuan, apa itu boleh? Yo, boleh banget. Sambil berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, teman-teman bisa doakan itu ya. Ustazah, wow. Apa hukumnya perempuan tak pakai khimar? Dosa besar dong. Khimar tahu teman-teman? Khimar itu adalah kerudung nih. Kerudung ini minimal harus sampai dada. Panjang bagus minimal sampai dada. Kalau perempuan gak berkhimar maka dia berdosa. Iya, siap ya teman-teman ya. Khimar itu ini guys. No. Khimar. Ustazah kalau sholat subuh tidak baca kunut gimana? Gak apa-apa. Kunut itu sunnah ya. Menurut Imam Syafi'i. Dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Mau ikut kunut boleh. Mau gak kunut juga gak apa-apa. Ya teman-teman ya. Oke. Iya. Za kalau kita sholat duha beberapa kali rokaat apa pada sujud terakhir setiap rokaat kita lamakan doa. Sujud terakhir ketika mau habis sholat teman-teman dianjurkan baca Allahumma rzuqni makhraja. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya. Oke, ya Allah, Allahumma rzuqni makhraja. Ustazah, buku nikahku hijau aku hilang. Jadi gimana dong? Belum sempat baca sigot nikah, udah hilang bukunya. Jangan-jangan banyak yang hilang nih. Coba tengok nanti bukunya. Kalau hilang ada di KUA bukunya. Ya, ada petinggalnya di KUA tempat nikah, daftar nikah kemarin ya. Nah, doakan Pak KUA-nya masih hidup. Kalau nggak ada, tetap ada inventaris kok. Ya, Allahumma zuqni makhraja. Oke. Kalau banyak kucing di rumah, boleh ditinggalin di tepi jalan? Jangan. Taruh aja di pasar, di tempat-tempat yang banyak
Siapa Irwan ya, yang banyak makanan ya. Ustazah, saya punya celana pendek, harus gimana ngasih taunya kalau ada saudara yang pakai celana pendek? Ingatkan aja lah pakai bahasa kita. Janganlah pakai bahasa ustazah. Woi, Rasul pernah bersabda. Dalam Al-Quran dijelaskan. Karena timpuk kita nanti. Jadi ingatkannya pakai bahasa yang sederhana aja ya. Oke, siap Mbak Cid. Iya lagi flu nih, tapi nggak demam, aman, cuman flu aja teman-teman ya. Ustazah, Alhamdulillah datang seorang Ustazah Nela, banyak ilmu yang ku dapat. Wah, datang ya, kayak Power Rangers aja aku datang ya, Spider-Man. Terima kasih ya teman-teman ya, sehat selalu di sana. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Lupa Naruzah udah mau 30 tahun nikahnya. Itulah ya kan. Enggak apa-apa, kan nggak nikah lagi kan. Tapi untuk umroh butuh buku nikah loh ya. Oke. Zah, kalau sholat terus kita Ustazah ini lucu, menggemaskan. Efek micin dan cicato. Ustazah, setelah Allahumma rzuqni makhraja, ya kan? Boleh baca doa lain? Boleh Mbak, nggak ada masalah. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Sujud terakhir guys, baca 11 kali. Setelah itu baca doa lain, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina. Silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan tertidur pula, lama kali sujudnya tidur pula nanti ya kan. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia dalam hati ya. Kalau doanya pakai bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Oke? Boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya. Apa harus 11 kali? Enggak. 1 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi kan bagusnya 11 kali ya. Halo Mbak Raisya. Iya, kalau waktu sujud apa yang kita baca? Waktu sujud apa yang kita baca? Pengumuman waktu sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bacanya adalah Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja. Sekarang saya sudah baca itu sejak Ustazah Nela sampaikan di VT. Siap ya. Kayak VT aku tuh udah banyak banget guys, sudah 1700 VT. Mana dia yang aku sematkan ya? Mana dia sih? Allahumma rzuqni makhraja. Coba catatkan lagi guys. Nah nih, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Yang punya banyak masalah hidup, ya kan? Nih wajah-wajah profil picture-nya miring-miring, udah macam-macam banyak masalah hidup yang kayak teman-teman nih, bacalah ini. Ya Allah, berikan aku jalan keluar, ya kan? Jalan keluar dari segala macam masalah ya. Apapun masalahnya, minta sama Allah agar Allah mudahkan ya. Oke. Apalagi Ustazah, iya. Sujud terakhir dilamakan doa itu setiap rakaat atau sujud terakhir aja? Tuh sujud terakhir aja Mbak. Jadi setiap sujud terakhir ya. Yang terakhir aja. Oke. Maaf, maksudku oke. Iya. Ustazah, bentar. Bentar ya, alhamdulillah baca doa pendek. Alhamdulillah banyak doa pendek. Itu profil Ustazah juga miring? Enggak kok, profil aku lurus. Kalau dilihat dari samping aku lurus. Beda kita, aku agak lain sedikit ya. Jadi teman-teman yang PP-nya miring-miring itu baca ini supaya keluar dari masalah ya. Semua profil picture miring. Coba tengok tuh. Tuh Mbak Gusmira miring, Mbak Eli miring, tuh Mbak Desi miring-miring semua tuh. Jadi yang miring-miring ini kayaknya penuh masalah nih kan. Nah, baca ini. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Mbak Putri tuh miring tuh. Tuh. Aku lurus guys, dari samping tuh aku lurus. Kita beda ya, kita beda please ya. Jadi baca tuh sujud terakhir ketika mau habis sholat. Apa iya Zah? Deh serius pula. Maaf ya teman-teman ya. Oke, jadi dibaca itu ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah keluarkan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar. Doanya mana Zah? Saya juga lurus dari samping. Catat lagi doanya guys. Iya, baca sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Apa beda Allahumma rzuqni dengan Allahumma rzuqna? Sama.
Allah marzukni itu untuk kita sendiri ya, untuk Allah marzukna itu kita semuanya ya. Mana dia? Sebentar. Ini dia ya. Allahumma rzuqni makhraja. Nanti baca apapun bisa setiap sujud terakhir. Kalau pakai bahasa Arab ya Rabbana atina fid dunya hasanah pun nggak apa-apa. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Wali nikah buat anak yang amil duluan wali hakim ya. Ya, wali hakim. Doa anak soleh tolong disematkan ustazah. Rabbi habli minas salihin ya. Rabbi habli minas salihin ya. Ustaz, ini doa anak soleh ya. Rabbi habli minas salihin ya. Kalau hafal bahasa Arabnya boleh dibaca ketika habis sholat. Ketika sujud ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Oke. Ustazah, Rabbi habli minas salihin ya. Apa hukumnya bagi orang yang menyalahgunakan khimar buat joget yang nggak jelas? Ya, di joget nggak boleh dalam Islam. Jangan joget-joget. Kalau joget di rumah aja lah depan suaminya ya. Tasbih digital boleh dibawa ke kamar mandi. Kemudian karena kan nggak ada apa ya, tasbih digital cuman alat aja mbak. Nah kalau mau kena boleh ke kamar mandi, yang penting mbak hati-hati jangan kena najis aja ya. Boleh nggak kita merahasiakan penghasilan kita di depan suami? Boleh teman-teman, nggak wajib. Ini rakaat 2 atau 3 ya? Ini rakaat 2 atau 3 ya? Ini rakaat 2 atau 3 ya? Teman-teman anggap aja 2 dulu, ya kan? Maka teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri sujud dulu, Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasu, Allahu akbar. Duduk, lalu kemudian gak usah baca apa-apa, sujud lagi. Allahu akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu, kemudian Allahu akbar duduk. Tahiyat akhir duduknya baru salam kanan salam kiri. Oke, dihafal aja. Ustazah, parfumnya enak, wanginya nempel, mantap. Parfum yang aku sampaikan insya Allah wanginya enak-enak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa beli di Keranjang Kuning ya, mumpung masih banyak promonya. Oke, Ustazah, kalau baca niat sholat apa boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Niat boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi dari takbir sampai tahiyat akhir harus pakai bahasa Arab. Oke, hanya niat doang ya pakai bahasa Indonesia. Tapi dari takbir sampai tahiyat akhir harus bahasa Arab. Oke, bagaimana cara kirimkan doa untuk orang tua yang meninggal? Teman-teman pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini ya kan, apa-apa, lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya gitu ya. Halo Mbak Peti, Mbak Cuis, Mbak Dina, apakah suara aku nggak ada teman-teman? Nah, sedekah subuh diberikan kepada ibu mertua boleh nggak? Boleh. Sedekah itu boleh ke siapa aja, teman-teman. Sedekah itu boleh ke siapa aja. Boleh dikasih ke fakir miskin, boleh kasih makanan kucing, bahkan boleh dikasih ke non-muslim, bahkan boleh dikasih ke orang tua, ke mertua, ke mantan. Kalau udah baikan, is okay. Oke, ya. Jelas ya suaranya. Sedekah subuh boleh nggak dipakai untuk haji ya? Kalau hajinya haji kita nggak bisa. Jadi haji orang lain bisa. Kalau sedekah subuh dipakai untuk haji itu namanya tabungan haji guys. Kalau sedekah subuh dipakai kurban itu namanya tabungan kurban. Boleh sedekah subuh dipakai untuk umroh, tapi umroh orang lain. Yang namanya sedekah itu untuk orang lain ya, untuk makhluk lain. Kalau untuk kita tuh namanya tabungan, bukan sedekah. Oke? Bolehkah habis sholat berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ustazah, puasa Daud dimulainya hari apa? Terserah, kapanpun boleh dimulai. Sedekah subuh buat Jumat berkah boleh nggak? Mantep.
Boleh. Ustazah, bagaimana wanita menikah tapi masih punya suami, belum cerai dengan suami pertama? Namanya poliandri, hukumnya haram. Nikahnya dengan suami keduanya adalah zina, tidak sah. Jadi perempuan-perempuan kalau mau nikah dengan orang lain gitu ya, kalau mau nikah dengan orang lain mesti pisah dulu dengan suami yang pertama ya. Pisah dulu baru boleh bercerai. Tapi kalau dia belum pisah namanya adalah poliandri ya teman-teman ya. Poliandri itu nggak boleh. Oke. Ustazah, utamakan bayar hutang atau umroh kalau ada rezeki. Kalau utang dan umroh otomatis hutang duluan. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman umroh itu hukumnya sunnah, sementara hutang itu hukumnya wajib. Ya, Ustazah, apakah suami yang sudah di alam barzah melihat kehidupan keluarga di dunia? Nah ini yang aku nggak tahu jawabannya. Ya teman-teman, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang alam roh. Oke. Oke. Zah, waktu ruku katanya doa mustajab. Aku tidak pernah dengar itu. Yang mustajab itu adalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, makanya sujud terakhir ketika mau habis sholat, teman-teman sujud. Ya, baca Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, teman-teman boleh baca itu 11 kali boleh, 1 kali boleh, nggak ada masalah ya. Itu doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu doanya mustajab. Siap. Ustazah, sedekah subuh dipakainya buat maulid bisa nggak? Selagi untuk di luar, selagi untuk orang masih bisa. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Selagi untuk orang ya. Sholat syuruk itu kapan? Sholat syuruk itu lebih kurang 1,5 jam setelah azan subuh. Ustazah, bangun kesiangan, habis iqomah, apa masih bisa sholat fajar? Selagi masih ada waktu subuhnya, maka masih bisa sholat fajar. Thank you Pak Doni. Zah, hukumnya membawa Al-Quran di dalam tas, silahkan. Di belakang nggak apa-apa, asal jangan di bawah jok yang kita dudukkan saja. Oke, yang baru mampir sehat selalu teman-teman, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, sedekah Jumat berkah boleh diberikan ke orang tua sendiri. Kalau sedekah itu terserah ya teman-teman ya. Kalau sedekah itu terserah aja, boleh ke orang tua. Seorang wanita emangnya boleh ya nikah lagi setelah cerai? Seorang wanita emangnya boleh ya nikah lagi setelah cerai? Boleh Mbak, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah istri Rasulullah Mbak. Jadi perempuan-perempuan yang udah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Tapi kalau kita kan bukan istri Rasulullah, jadi masih boleh ya. Nah gitu. Dengan syarat habis masa iddahnya dulu. Oke. Nah, oke bentar ya. Bu dokter itu dibaca pas sholat sendiri ya. Apanya ini? Doa yang mana? Oke, Ustazah, sebentar ya. Oke, ini bagus. Ini ya maksudnya. Allahumma rzuqni makhroja atau Allahumma rzuqna makhroja. Itu dibacanya dalam hati atau dikeluarkan. Kalau dia bahasa Arab itu boleh diucapkan, dikeluarkan, dilafazkan. Itu boleh. Tapi kalau seandainya bahasa Indonesia, maka dia hanya boleh ditutup bibirnya dalam hati. Ya, benar sekali. Istri Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh orang lain setelahnya. Tapi kalau kita masih bisa ya, jadi tapi habiskan dulu masa iddah ya, teman-teman ya. Ustazah, jelaskan sholat fajar dengan qobliyah subuh. Sholat fajar dengan qobliyah subuh itu sama, itu juga dia, sama ya. Nah ini kalau bisa dihafal nih teman-teman, yang hidup-hidupnya penuh masalah, penuh problem, dihafal ini ya, mana dia, bentar ya. Allahumma rzuqni makhroja. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar, bentar ya. Mana dia?
Bentar ya. Nah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar ya, teman-teman ya. Nah, ini caranya ya. Ini doa supaya kita melakukan yang namanya sujud terakhir ketika mau habis sholat. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau suami meninggal dunia, ini aku nggak kelihatan loh. Ustazah, kalau suami meninggal dunia, udah terbang, udah dia ke atas. Cemana lagi? Ustazah, bolehkah? Iya, disunahkan 11 kali. Ustazah, mau tanya, kalau suami sering, dah terbang lagi dia ke atas. Sering apa lah ini? Cemana lah ini guys? Ustazah, kalau sholat zuhurnya jam 2, bolehkah kita qabliyah zuhur? Selagi masih ada waktu zuhurnya masih bisa. Coba di tempat teman-teman, masih ada nggak waktu zuhurnya? Kalau masih ada waktu zuhurnya masih bisa ya teman-teman ya. Kalau masih ada waktu zuhurnya masih bisa. Ustazah, tahan Zah, ini aku tahan di bawah nih. Ditahan nggak mau dia. Cakramnya kurang main nih, jari-jariku jempol semua. Ustazah, 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 bagaimana hukumnya istri yang tidak taat kepada suami pun tidak taat kepada Allah. Suami, istri harus taat kepada suami selagi suami tidak menghantarkan kita kepada kemaksiatan. Selagi perintah-perintahnya itu tidak mendatangkan kepada kemaksiatan, maka kita harus taat. Persoalan dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat, itu urusan dia dengan Allah, ya. Jadi jangan kamu nggak sholat, aku nggak mau taat. Oh, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita mengingatkan dia. Yang kalau perintah dia itu kepada kita tidak mengganggu kita, tidak membuat kita maksiat, tetap harus taat. Kalau lagi zikir kita kentut batal nggak? Enggak apa-apa. Ya, zikir kentut nggak ada masalah karena tidak wajib wudhu saat zikir. Oke, Allahumma rzuqni makhraja, lalu disambung doa lain boleh nggak? Boleh. Yang penting kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati. Oke, Ustazah, apakah hukumnya apa istri setelah meninggal lalu nikah lagi dengan orang lain? Silahkan, yang penting habiskan dulu masa iddahnya. Kalau suami sering main micet tapi cuman iseng doang, hukumnya gimana? Nggak bisa, iseng-iseng tuh nggak bisa melanggar syariat. Jadi kalau ada suami yang chat-chatan dengan perempuan lain, seorang istri chat-chatan dengan laki-laki lain, kalau isinya adalah jinsiah. Apa itu jinsiah? Jinsiah itu adalah halo Mbak Rukmini. Jinsiah itu artinya kayak gini, soal-soal pribadi. Lagi apa? Mau kemana? Lagi ngapain? Udah makan belum? Udah ini belum? Kamu makin lama makin oke ya. I miss you, I love you, ya. Itu nggak boleh. Itu namanya jinsiah, hukumnya haram ya. Jadi teman-teman jangan chat-chatan dengan laki-laki lain ya. Kemudian aman Mbak Titi. Ya, chat-chatan dengan laki-laki lain, kemudian itu hukumnya haram, nggak boleh. Oke? Ustazah, sholat fardu semuanya bisa dikobliyahkan dan ba'diyahkan? Tidak. Tidak bisa. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, dan kemudian 2 rakaat sebelum setelah isya. Udah gitu aja. Oke, nah khusus untuk 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Nah, khusus untuk habis asar dan habis subuh itu tidak ada sholat sunnah. Oke, Ustazah, apakah istri-istri yang menikah lagi boleh, istri nikah lagi? Tenang teman-teman, wahai para istri, kalau suami-suaminya sudah lewat, ya silahkan nikah lagi. Kalau suaminya udah nggak ada, ya semoga tapi tetapkan doakan suaminya. Ustazah,
bolehkah uang sedekah subuh diganti makanan lalu dipakai kita juga bisa makan? Boleh, nggak ada masalah. Kalau sedekah mah aman teman-teman. Ya, yang nggak bisa itu adalah zakat ya, sedekah aman ya. Oke. Kedudukan ibu tiri sama nggak dengan ibu kandung? Kalau ibu sambung sama ya, ibu sambung sama ya. Oke. Zak, kalau istri minta cerai gimana? Enggak ada gimana-gimana. Kalau istri minta cerai, caranya adalah dia datang ke pengadilan dan kemudian dia menuntut. Nanti hakim yang akan menjatuhkan cerai untuk istrinya, untuk suaminya. Jadi talak itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena suaminya yang minta cerai. Kedua, karena istrinya yang menggugat cerai. Yang ketiga, karena salah satunya murtad. Dan yang keempat, karena salah satunya meninggal dunia. Nah, kalau istri yang minta cerai, dia nggak bisa minta cerai sendiri. Dia harus ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Sementara laki-laki itu bisa minta cerai dengan sendirinya. Oke, siap Mbak Yeti. Kalau bersalaman dengan lawan jenis itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh karena alasan Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah itu bersalaman dengan maaf. Ada yang mengatakan boleh berdasarkan perbuatan Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia pernah bersalaman saat berbaiat. Kemudian yang kedua adalah karena ada yang mengatakan haram karena Rasulullah pernah berkata lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Oke, halo Mbak Bulbul, Ustazah, kita di pertengahan baca Quran, apakah kita ngambil wudhu kalau batal? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi bilang tidak wajib wudhu, ya. Tapi yang lain bilang ada yang bilang wajib wudhu. Tapi kalau aku sampaikan kepada teman-teman terserah pilih yang mana. Cuman sebenarnya kalau nggak wudhu nggak apa-apa. Kalau teman-teman hafal Quran, hafizoh ya, tak bisa jaga wudhu 24 jam, dia masih kok dia masih kok bisa baca Quran. Boleh nggak jadi bingung? Tanya aku karena perbedaan pendapat itu tentu aku mengatakan jangan. Karena kan kita pengen jaga wudhu Mbak 24 jam. Jadi lebih baik nggak usah salaman dengan laki-laki kalau tanya aku. Dia tetap dua pendapat tapi boleh tanya pendapatku. Kan jaga wudhu kan. Aku kan tetap sarankan kawan-kawan jaga wudhu. Biar matinya itu syahid ya. Ustazah, apakah suami istri bisa batal wudhu saat bersenggolan? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal atau muncul syahwat aja. Sama Mbak Rikiko, lagian Idul Fitri masih lama. Gitu ya. Jadi untuk dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i bilang batal bersentuhan dengan suami. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke? Gitu teman-teman ya. Ustazah ulang dong sujud sahwi mau direkam. Sujud sahwi sujud sahwi itu kalau lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Teman-teman anggap aja 2 dulu. Oke, lalu kemudian teman-teman sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi Allahu Akbar, subhanallah la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Nah, coba ditulis teman-teman ya. Ini sujud sawi. Teman-teman ceklah video-video aku itu udah banyak banget video-video tentang bab sujud sawi dan yang lainnya. Siap kita ulang terus ya. Ustazah, istri kedua ridho tidak disinggahi. Apakah suaminya berdosa? Tidak disinggahi ini apa maksudnya? Zah, istri kedua ridho tidak disinggahi. Apakah suaminya berdosa? Tidak disinggahi ini maksudnya apa nih guys? Singgah itu bahasa apa? Bentar, aku cas dulu. Tidak disinggahinya maksudnya apa teman-teman? Tidak didatengin gitu ya? Tidak didatengin. Bentar ya. Nggak apa-apa kalau istrinya ridho, tidak dinafkahi pun nggak apa-apa.
Kalau istrinya ridho, tidak dinafkahi pun nggak apa-apa guys. Dengan syarat istrinya ridho. Oke. Oh, tidak. Kalau ridho tidak dinafkahi pun nggak masalah. Ya nggak ditidurin nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dia tidak kalau dia ridho ya. Apa hukumnya membaca Al-Quran tidak nutup aurat? Mufti besar Mesir mengatakan tidak masalah, tapi aku tetap sarankan teman-teman untuk tetap menutup aurat saat baca Quran. Kenapa? Karena ini adab kepada Allah Azza wa Jalla. Pengen disayang Allah, perbaiki hubungan dengan Allah, salah satunya dekati Allah dengan adabnya. Oke. Oke. Ustazah, saya sakit batuk tidak kunjung sembuh. Di saat aku sholat, batuk sampai kecing. Apakah sholatnya diulang? Kalau teman-teman batuk sampai kencing, otomatis sholatnya diulang dong, teman-teman ya. Nah, tentu teman-teman harus diulang sholatnya ya. Karena kencing itu kan membatalkan wudhu. Nah, tetapi nanti nggak usah dipakai lagi celananya ya. Silahkan pakai celana yang lain, oke? Ustazah, bisa nggak baca Quran tidak bersuara? Baca Quran boleh dalam hati, cuman sangat aku anjurkan mengeluarkan suara. Kenapa? Karena dalam baca Quran itu kita mesti mempelajari yang namanya makharijul huruf. Kita kan harus selalu belajar kho, khi, khu, khoh, ha, hi, hu, hah, babi, bu, bab gitu kan. Nah, kita harus belajar. Nah, makanya kalau untuk baca Quran, teman-teman usahakan tetap bersuara ya. Walaupun nggak kencang-kencang. Oke. Nah, kalau kencing batu-batu ulang sholatnya, tapi ulang lagi ngambil wudhunya dan jangan lupa cebok. Oke. Ustazah, apakah suami meninggal, istrinya boleh keluar rumah? Tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Jadi masa iddah itu bukan berarti perempuan gak boleh keluar rumah guys. Kalau seandainya dia PNS, masa dia gak boleh kerja kalau suaminya meninggal? Kalau dia jualan cendol, jualan cappuccino, masa dia gak boleh jualan saat suaminya meninggal? Jadi masa iddah itu bukan tak boleh keluar rumah, tapi tak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Ada apa bang? Lagi ngapain bang? Udah makan belum? Terus dia kasih pengertian, yang sabar ya dek. Nah itu ya. Nah, jadi nggak boleh. Jadi masa idah itu adalah masa di mana perempuan itu tidak boleh menjalin hubungan dengan orang lain. Oke? Oke, sehat ya. Kalau puasa nggak boleh renang lah. Masuklah air ke tenggorokan kerongkongan telinga, batal dia. Oke? Oke, Ustazah sujud terakhir kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, tetapi kalau bahasa Arab dilafazkan, kalau bahasa Indonesia ucap dalam hati. Istri ngambil uang suami kalau dia pelit boleh ya. Suatu ketika istrinya Abu Sofyan bertanya kepada Abu Sofyan. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit. Cemana ini padahal dia mampu." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya saja." Oke? Oke, secukupnya saja. Tapi jangan ketahuan. Siapa yang nyuruh ngambil? Ustazah Nela, mak. Langsung aku di blok ya. Ustazah, bagaimana kita tahu seseorang itu berselingkuh dan zina? Harus diam apakah bilang ke keluarga? Bilang ke dia, jangan bilang ke keluarganya dulu. Kita wajib nutupin aib orang guys, na'udzubillah, oke? Misalnya tetangga kita ada yang berzina, jangan langsung ngomong ke keluarganya. Ingatkan dulu dia, ya, dan boleh dengan ancaman. Kalau nanti nggak selesai juga ini, nanti tahu Pak RT cemana, nanti tahu keluarga gimana. Tapi jangan langsung buka aibnya kepada orang lain. Selesaikan dulu dengan dia. Karena al-muhasabah lin nafsik. Mengingatkan orang itu harusnya face to face. Jangan buru-buru mengadukan kepada mana-mana. Kecuali kalau dia udah nggak bisa. Paham nggak teman-teman maksud aku? Ini kadang-kadang ada
Orang yang berzina baru ketahuan langsung dia diarak keliling kampung dan seterusnya. Boleh karena zaman dulu ada yang namanya rajam. Tapi zaman sekarang kan nggak ada rajam. Ada baiknya ingatkan dulu baru kemudian selesaikan dengan keluarganya. Ustazah, sedekah subuh apa boleh dikasihkan ke ibu? Kalau sedekah subuh itu bebas teman-teman. Mau dikasih ke ibu, kemudian mau dikasih ke makanan kucing nggak ada masalah ya. Apakah suaraku ada teman-teman atau putus-putus? Sholat sunnah boleh sujud sahwi nggak? Jelas dong kalau sholat sunnah boleh sujud sahwi ya. Kalau teman-teman lupa bilangan rokaatnya. Sama ya. Sholat sunnah juga seperti itu ya. Sebentar. Waduh, jatuh dia guys. Sholat sunnah juga seperti itu. Teman-teman mesti sujud sahwi kalau teman-teman lupa bilangan rokaatnya. Oke, gitu ya. Ustazah, adab dalam berdoa bagaimana? Apakah doa untuk diri sendiri dulu atau orang tua dulu? Teman-teman, kalau doa tuh kita dulu guys. Coba teman-teman ingat nggak doa untuk kedua orang tua? Apa doanya? Allahumma fili zunubi. Iya dong. Mbak Nur Hayati ketik lagi Mbak. Ini kebanyakan soalnya pertanyaannya. Rabbil fili zunubi. Ya kan? Ya Allah ampunkan dosaku. Wali walidayya. Baru orang tua kan? Baru orang tua dong. Iya ya teman-teman ya. Jadi kalau doa tuh tetap kita dulu. Baru orang lain. Ibadah gitu juga. Kita punya satu mukena. Orang juga pengen sholat, mukena kita dulu, baru orang lain, kita dulu. Kita punya satu Quran, orang lain juga pengen baca Quran, kita dulu, baru orang tua. Oke? Sholat sunnah baca iftitah enggak? Seluruh jenis sholat tidak wajib iftitah. Iftitah itu sunnah aja, tidak wajib. Mbak Kucing Mora ketik lagi, enggak kebaca. Ustazah, oke. Kalau uang hasil bank pakai sunatan apa nih? Enggak lewat dia. Kalau kunut tidak hafal semua, baca awalnya aja boleh enggak? Sebenarnya boleh aja. Ya, karena kunut itu sunnah. Doa anak perempuan mustajab enggak untuk ayahnya? Tentu mustajab. Silahkan doakan ayahnya. Ustazah, zakat mal TKI setahun 160 juta. Tapi harus bayar utang biaya keberangkatan 90 juta. Biaya keberangkatan ini apakah dianggap sebagai modal? Jika dianggap sebagai modal, maka kurangi modal ya. Apakah ketika dia berangkat, dia nggak bisa berangkat tanpa uang 90 juta? Kalau memang harus berangkat dengan uang 90 juta baru bisa berangkat, maka itu adalah modal. Silahkan keluarkan baru keluarkan zakatnya. Oke, Ustazah, hukumnya wanita menikah lebih dari 2 kali. Boleh, asal dia habis masa idahnya. Dia nikah, cerai, habis masa idah, nikah lagi, cerai, habis masa idah, nikah lagi, itu nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, saya rajin sholat tapi saya dikasih sakit mendadak. Harus doa apa itu istidroj? Itu ujian. Kalau Mbak rajin sholat, Mbak sakit, itu ujian Mbak. Jadi ketika Mbak sabar dalam sakit, maka insya Allah dosa-dosa Mbak akan berguguran. Ingat, penyakit itu bisa datang dan bisa sembuh. Jadi jangan khawatir. Harus dioperasi, kalau memang itu harus jalani aja. Insya Allah Allah sembuhkan. Ingat ya, saat diuji tetap ibadah. Allah lagi pengen nguji apakah Mbak tetap setia ibadah atau tidak saat Mbak lagi sakit. Kita doakan teman-teman Mbak Kucing Mora, Allah mudahkan proses operasinya. Oke, sakit itu nggak apa-apa, sakit itu biasa teman-teman ya. Ustazah, doa yang buruk boleh nggak sih tapi dia nyakitin? Nggak boleh. Teman-teman, orang-orang yang nyakitin kita nggak perlu kita doakan buruk. Kita doakan atau tidak, Allah tetap akan membalas dia. Ngapain capek-capek doain orang itu buruk? Saat kita berdoa pun kita pusing.